Penggusuran tanaman petani di Kampung Sikamasean telah sampai di perkampungan sejak 13 Januari 2022. Kampung Sikamasean ini terletak di Dusun Bontodingen, Desa Batu Mila, Kecamatan Baiwa, Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penggusuran ini dalam rangka pembukaan lahan PTPN 14 yang dilakukan sejak minggu kedua Desember 2021. Hingga hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, sudah lebih 50 petani telah digusur tanamannya. Bahkan ada 20 lebih rumah yang tanaman di halamannya telah rata tanah. Beruntung rumah tidak dirobohkan sehingga warga masih memiliki tempat tinggal. Terlihat beberapa personil BRIMOB berpakaian seragam berada di pemukiman Kampung Sikamasean. Mereka menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 dengan plat nomor DP 1423KA. Ini salah satu tanaman cengkeh yang berada di belakang rumah warga. Cengkeh ini baru saja ditumbangkan menggunakan ekskavator. Padahal tanaman ini telah berbuah. Menunggu hasil tanaman ini tidak menggunakan waktu singkat, namun petani harus menunggu hingga bertahun-tahun lamanya. Ini cengkehnya baru tadi pagi dipotong le. Beberapa tanaman jangka panjang ini masih utuh setelah pemiliknya melakukan penolakan penggusuran. Tidak hanya tanaman cengkeh, namun tanaman durian, rambutan, dan beberapa tanaman lainnya masih dapat dipertahankan dari penggusuran. Sekalipun penolakan pemiliknya mendapat perlawanan dari salah seorang buruh PTPN 14. Beruntung, saat situasi menegangkan antara petani dan pihak buruh PTPN 14 tersebut dapat diatasi. Saat ini penjagaan ketat pihak PTPN 14 yang menggunakan beberapa personil BRIMOB berseragam kini berada di depan rumah Pak Kamran, salah satu warga yang menolak tanamannya diratakan tanah.
Penjagaan ketat ini membuat warga lainnya tak berdaya. Mereka ketakutan sehingga hanya pasrah melihat tanaman di halaman rumahnya digusur. Apalagi bagi petani lansia, hanya dapat menangis melihat mata pencahariannya diratakan tanah. Saat ini pada bagian belakang beberapa rumah warga sepanjang perkampungan, tanamannya habis digusur. Padahal dulunya rumah warga yang berjejer di sepanjang jalan tidak dapat dilihat akibat terhalang tanaman pohon buah dan kayu yang cukup rindang. Kebun sawit di sekitar kampung ini telah tumbuh subur. Rencananya, lahan yang digarap warga Sikamasean pun akan dijadikan perkebunan sawit oleh pihak PT PN 14. 20 lebih rumah di sepanjang jalan poros ini telah kehilangan tanaman di halamannya. Tinggal rumah yang berdiri utuh. Bahkan kayu jati yang sengaja ditanam warga untuk persiapan buat rumah juga telah ditumbangkan. Tak ada lagi kehidupan di sekeliling rumah. Padahal dulunya penuh tanaman siap petik, olah lalu dimakan. Penggusuran ini mengakibatkan tidak sedikit jenis tanaman petani yang telah diratakan tanah. Salah satunya vanili, cengkeh, durian, langsat dan rambutan, termasuk tanaman kayu jati dan kayu mahoni serta kelapa. Bahkan tanaman jagung dan pohon aren yang sehari-harinya warga olah jadi gula merah juga telah dibabat. Menyedihkan lagi, beberapa tanaman siap panen, misalnya merica dan coklat, tidak dapat dipanen sebelum digusur. Para petani tidak diberikan kesempatan untuk memetiknya sebelum dilakukan penggusuran.
di mana? Itu yang rumahnya itu di situ. Menangis kasihan di rumahnya karena Ya. habis semua di ini. Ya, yang mana Itu rumah? di sana rumahnya. Assalamualaikum. Kakakku Oh, rumahnya satu suaminya itu tidak ada tempat di tanah-tanah hutan. Kata diserang banjir, iya. dia tinggalkan yang di bawah. Itu di bawahnya itu lalu usulnya tiga hari itu selalu usul juga. Di mana itu Marica? Apa itu di bawahnya? Di bawahnya ikannya rumahnya Saleh. Oh, Yang kelihatan kalau di kamar itu. iya. Petani lansia ini bercerita tentang kehadiran Bupati Endrekang Haji Muslimin Bando sebelum digusur. Mereka menuntut janji Bupati yang tidak akan menggusur lahan yang digarap warga sejak puluhan tahun yang lalu. Mau lagi pemilihan tuh, dia tahu kalau di sini orang warga bisa dikasih dalam TPS. Dia ikut. Kalau dia mau kita mau terus ke Malaya. Jadi ketemu ki Pak Bupati waktu itu. Iya. Nah, apa natanyakan ki? Itu dia bilang apa? Itu nih kita kasih. Kita tunggu jam kita. Jangan itu. Iya. Kita tunggu tidak ada realisasi. Kenapa langsung ada seandainya ada penyertaan lah. Sebenarnya itu harus tuh dalam transmigrasi tuh. Iya. Transmigrasi bangunnya di sana. Membuat gula merah salah satu usaha warga tani setempat. Bahan baku tersedia di kebun warga yang merupakan bantuan bibit tanaman aren dari pemerintah beberapa tahun lalu. Namun saat penggusuran, pohon aren ini banyak diratakan tanah. Beruntung masih ada beberapa pohon yang belum digusur karena berada pada perkebunan warga yang agak jurang. Ini salah satu kondisi rumah warga yang telah berdomisili di Kampung Sikamasen. Kondisi pemukiman warga ini tidak beda jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Ini yang khas. Warga yang merintis kampung ini sejak tahun 1997 Gulaan namanya. berasal dari beberapa daerah di Kabupaten Endrekang, termasuk warga Endrekang yang berdomisili di Parepare, Tampilan. juga memilih bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarga. Enggak apa-apa, saya masuk. Sampai ke belakang. Iya, makasih. Kalau habis kecil. Iya, makasih. Masuk Masuk aja.
Penolakan penggusuran tanaman petani warga kampung Sikamasean awalnya dilakukan seorang perempuan bernama Ibu Kamaria. Ibu yang telah memiliki cucu ini mulai menghentikan penggusuran pada tanggal 25 Desember 2021 di lokasi. Tidak berselang beberapa jam setelah aksi penghentian, dirinya bersama keluarganya dan beberapa warga setempat melakukan protes ke manajemen PTPN 14. Pertemuan itu disepakati akan melakukan pertemuan lanjutan bersama Bupati, manajemen PTPN 14 dan warga pada tanggal 27 Desember 2021. Pertemuan itu berlangsung di Marwangin, tempat tinggal Bupati Endrekang Haji Muslimin Bando, tidak jauh dari kantor PTPN 14. Pertemuan itu menyepakati secara lisan bahwa tidak ada penggusuran lahan yang telah berisi tanaman warga Sikamasean. Namun ternyata kesepakatan bersama Bupati tidak diindahkan. Justru penggusuran saat ini, tanggal 15 Januari 2022, telah sampai di halaman rumah di perkampungan warga. Kondisi ini membuat Ibu Kamaria yang ditemani Pak Samsu dan beberapa warga kembali melakukan aksi protes penghentian penggusuran pada tanggal 12 Januari 2022. Protes ini kemudian lanjut menemui manajemen PTPN 14. Tapi pertemuan kali ini tidak mendapatkan tanggapan untuk dihentikan. Tidak hanya sampai di situ, pada tanggal 13 Januari 2022, Ibu Kamaria bersama beberapa warga kembali mendatangi Bupati untuk menagih janji. Janji jika lahannya tidak digusur. Namun lagi-lagi Ibu Kamaria gagal menemui Bupati di Marwangin, tempat Bupati berkebun. Tidak hanya sampai di situ langkah Ibu Kamaria. Kondisi di lokasi penggusuran yang rawan konflik ini, kemudian Ibu Kamaria mendatangi Polsek Maiwa. Namun lagi-lagi Ibu Kamaria bersama beberapa warga tidak mendapatkan tanggapan positif karena tidak memiliki sertifikat tanah. Sekalipun demikian, Ibu Kamaria masih terus berjuang. Ia ditemani Pak Samsu dan beberapa warga tani lainnya bersama Aliansi Masyarakat Peduli Sikamasean. Akhirnya melakukan aksi di kantor DPRD Endrekang dan kantor Bupati Endrekang tanggal 14 Januari 2022. Tapi lagi-lagi tidak satupun anggota dewan yang menemui warga. Begitu pula di kantor daerah, Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat. Sehingga Aliansi Peduli Masyarakat Sikamasean bersama warga hanya diterima Sekda Haji Baba bersama jajarannya. Ini salah satu pemandangan pemukiman di kampung Sikamasean yang halaman rumahnya belum digusur. Di sepanjang jalan perkampungan ini berjejer tanaman buah bermacam-macam, mulai dari mangga, rambutan,
durian, sukun, sirsak, kelapa, dan masih banyak lagi tanaman buah lainnya. Termasuk di pagar halaman warga juga terdapat tanaman sayur siap petik lalu olah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Panas sinar matahari tidak jadi soal saat berjalan di kampung Sikamasean. Pasalnya, rindang pohon di sepanjang jalan pada bagian kiri dan kanan siap menghalau bagi setiap penghuni jalan kampung Sikamasean. Perkampungan ini udaranya sangat sejuk dan segar. Di sini juga pemerintah telah memfasilitasi bangunan tempat pertemuan warga. Termasuk ada bangunan masjid di kampung yang dihuni hampir 100 kepala keluarga secara administrasi. Namun di kampung ini tidak sedikit pula warga yang bertani dari beberapa daerah lainnya. Pada tahun 1999, warga setempat mendapatkan hak pakai dari pemerintah Kabupaten Nrekang melalui surat keputusan Bupati Kabupaten Nrekang. Surat keputusan Bupati ini nomor 387 garing SK garing 11 garing 1999 tertanggal 16 November 1999 yang ditandatangani Bupati Bapak Iqbal Mustafa. Melalui SK Bupati ini, pengolahan lahan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. Sejak pengolahan lahan ini lebih dari 20 tahun tidak pernah bermasalah. Baru kali ini terjadi masalah di kampung Sikamasean ini. Mau dia apa itu? Apa itu? Pancing.